Terlalu glowing dari muka gue. Ini kurang terang ya, terangnya. Ini Facebook, Instagram, bener? Ini Facebook ini. Facebook yang mana? Ini. Oh, ini Instagram. Iya. Baik, YouTube-nya Cina. belum. Masih ada satu lagi nggak buat taruh handphone gue? Nggak ada. Nggak usah deh kalau gitu. Di sini bisa nggak? Jangan, jelek dari bawah. Tak usah. Apa ya? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujan ya duluan. Selamat siang, apa kabar semua sahabat Rosvi di mana aja kalian berada? Apa kabar? Seperti biasa hari Kamis yang sudah apa nih? Gue absen 3 minggu ya Ada kamu nggak ya? di hari Kamis. Semoga pada kangen Cila gitu. Emang sengaja nggak live biar pada kangen aja sih. Setiap hari Kamis siang udah pasti jamnya live Rosvi official ya kan di sosial medianya Rosvi. Jadi bakalan ngobrol seputaran Rosvi ya, intinya pasti akan tentang kesehatan wanita dan juga hormon paling sering. Jadi kita akan bahas seperti biasa. Akan ada hadiah nggak guys? 10 apa? 10 hadiah. 10 saset, 10 Enggak. box. 10 hadiah. Nah, 10 menang maksudnya. Ya buat dapet apa? Saset. Sasetnya berapa? Nah, itu aku nggak tahu. Oke, ada 10 pemenang yang nggak ngerti dapat apa dari tim. Saset Pokoknya Rosvi, pasti seru. Rosvi. Entah dapat saset, entah dapat Rosvi, entah dapat clutch. Aku juga nggak tahu. Tapi ada 10 pemenang yang akan dipilih. Seperti biasa, buat yang bertanya, buat yang share 5 orang, buat testimoni 3 orang, sama buat 2 yang bertanya. Jadi yang paling sering yang lagi banyak dapat adalah 5 orang buat yang nge-share video siang ini, betul? Berarti nggak cuma pas live ya, tapi pas kalau udah selesai pun boleh di-share. Apa gimana? Yang pas live. Oh, pas live. Jadi yang sekarang nge-share berarti untuk 5 orang dapat yang menang. Habis itu buat 2 orang yang bertanya dan 3 orang yang memberikan testimoni tentang Rosvi. Gitu Cena. Apa kabar dari Jambi, dari Solo, di Instagram juga hai. Dari lu nggak ngerti. Gila kata lu Rahel V-nya Ya, aku KW. nggak pernah live dong. Masa lo nggak ngerti? Ini tuh Instagram tuh kan bisa diginiin tuh. Tuh. Udah nggak di sini lagi ya sekarang. Enggak, jadi bisa nyaman bacanya. Lo nggak ngerti. Apa? Facebook di komen suruh kayak gitu. Facebook, please untuk mempermudah gua live, tolong bikin tampilan seperti Instagram. Nanti Mark Zuckerberg bakalan langsung bikin. Ada kan yang dia sama. Iya bener, makanya kita ngobrol gini kan mereka tahu. Oh, iya. Lo udah nonton tuh Social Dilemma di Netflix? Apa enggak? Kita tuh semua yang kita lakukan ini orang tuh tahu. Maksudnya ada kontrolernya Oh iya. dari sosial media. Makanya jangan sering-sering main sosial media guys. Main sosial media pas lagi nonton gue aja. Asik. Ya kan? Udah deh. Sulawesi Tenggara, hai. Hujan. Iya, udah. Ya pasti sinyal nih fix. Oh, hujan. Iya kan? Hujan dulu. Bertahan ya guys. Walaupun hujan sinyalnya harus tetap oke. Kita ngobrolin apa nih? Kok temanya apa? Menu makanan menu yang makanan yang mempengaruhi hormon. Oh, siang ini kita akan bahas makanan yang mempengaruhi hormonal wanita ya. Jadi biar teman-teman juga makan itu makan sehat cenah. Apalagi teman-teman yang punya PCOS coba absen dulu, yang punya PCO atau gangguan hormon menstruasinya panjang atau pendek, silakan coba cerita karena aku akan ngobrolin tentang imbalance hormon yang berhubungan sama makanan. Ada nggak sih yang tiba-tiba kayak lagi banyak makan gitu ya, lagi naik berat badan jadinya mensnya nggak rutin? Pernah mengalami mensnya jadi mundur jadi maju gara-gara lagi gendut banget, lagi naik berat badan banget. Coba absen, ada berapa orang? Nah itu emang berhubungan juga karena makanan, karena you are what you eat. Apalagi di perempuan yang namanya, suara gue oke nggak? Deras gini. Oke ya. Apalagi kalau pas di perempuan hormonalnya itu sangat kompleks sekali, jadi memang sangat berkaitan erat banget kalau makanan itu berhubungan dengan hormonal ya. Pernah nggak kalian naik berat badan 5 kilo, 6 kilo atau lagi atau lagi program hamil yang naik banget gitu ya, habis lahiran terus mensnya jadi berantakan, atau mungkin jadi obesitas banget sampai rambutnya rontok, sampai jerawatan,
atau tidurnya jadi nggak nyenyak, jadi sering vertigo, jadi sering pusing. Nah itu tuh berhubungan sama makanan juga hormon apa. Nah jadi ada beberapa makanan yang harus dihindarin untuk hormonal kalian jadi baik. Misalnya makan makanan gimana dok? Makan makanan yang high karbo, yang asin itu pengaruh banget ke hormon. Bisa bikin insulin kalian jadi resisten, jadi pengaruh ke metabolik, jadi bikin gemuk dan juga keluhan-keluhan metabolik lainnya. Yang berikutnya adalah kayak yang berminyak, yang goreng-goreng, yang santan, yang banyak tepung. Apalagi kalau kalian punya PCO, harus banget kurangin goreng-goreng. Ya kan? Lo nyimak gak sih gue ngobrol? Iya. Bagus. Belum ini dok. Oh lo dengerin banget ya, bagus-bagus. Kalau bisa dicatat ya. Jadi kurang-kurangin cenah, apalagi kalau kalian yang mensnya juga lagi nggak lancar, lagi maju mundur cantik. Kurangin banget makan-makan yang tepung, yang minyak-minyak, yang goreng-goreng, yang santan-santan, karena itu benar-benar bisa bikin kondisi kalian jauh lebih buruk lagi. Oke, udah gitu kalau kalian mau lebih lancar, selain makanan tadi dijaga, yang berikutnya ya konsumsi rospi pastinya. Rospi akan bantu ya, rospi itu bukan obat tapi dia bisa membantu sebagai suplemen untuk membuat tadi hormon-hormon itu menjadi imbang lagi, jadi balance lagi. Insya Allah dengan minum rospi rutin dan juga jaga makan tadi, no tepung, no goreng-goreng, no minyak, no santan, nanti kalian badannya lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, vertigonya nggak kumat, mensnya jadi lancar lagi. Gitu cenah. Sekarang coba bertanya yang harus yang sesuai tema ya. Kalau yang nggak sesuai tema nggak gue jawab. Apalagi yang bertanya tentang ya pokoknya nggak, apalagi yang bertanya tentang produk lain, gue ban, gue block dari live gue. Karena pokoknya harus berhubungan sama tema dan juga rospi. Kita lagi bahas hormon dan juga diet-dietan, makan makanan. Jadi silakan bertanya kalau punya keluhan tentang mens yang nggak lancar atau makanan-makanan yang tadi aku sebutin, silakan ditanya. Lalu yang mau bagi testimoni juga silakan ntar aku bacain. Yang mau bagi live ini lebih baik karena kita biar dapat hadiah, karena ada 5 orang yang akan menang kalau share live siang ini. Bali hadir, Dek Nung, apa kabar? Assalamualaikum dok nih. Oh kurang keras. Saya masuk ya. Aida Mignon, assalamualaikum dok. Kebetulan saya sekarang pada fase senang banget makan. Kemarin saya itu suntik KB 3 bulan. Saya kira karena suntik KB, tapi setelah itu saya ganti suntik KB 1 bulan. Tapi kok nafsu makan tetap ya dok? Tetap kayak suka makan gitu dan haidnya malah belum lancar. Apa masih dalam masa adaptasi suntik KB itu ya? Jadi belum haid. Diet, jangan banyak makan biar lancar mensnya. Kurangin tepung, kurangin santan, kurangin minyak, kurangin gula. Kurangin semuanya yang perlu dikurangin. Coklat nggak boleh dok. Coklat boleh sedikit-sedikit. Lama nggak ikutan live, sekarang makin glowing ya dok. Gue juga bilang gitu tadi, kok kayaknya gue akan terlalu glowing gitu. Mungkin karena gue pakai bando pink ya, bando kuning ya. Jadi lebih glowing. Dok mau tanya dong di Instagram dari Mbak Natural Endah. Kalau mens 2 kali sebulan itu pengaruh hormon kah? Makanan yang dihindari apa aja? Kalau mensnya juga memendek ya, kurang-kurangin yang minyak-minyak, goreng-goreng ya kan. Terus banyakin brokoli yang banyak, karena brokoli itu juga ada progesteronnya, dia bantu juga biar progesteronnya nggak turun banget, jadi mensnya bisa lebih lancar. Selain itu ya kurangin tepung yang manis-manis, banyakin brokoli dan minum rospi 2 kali sehari. Cakep. Terus kok makin miring kayaknya gue liatnya. Dokter kok glowing? Ih, gimana sih, baru tahu. Mas, ada yang manggil gue mas, seneng gue. Mas, cara menurunkan berat badan gitu gimana mas? Diatur makannya ya, jangan terlalu banyak yang high karbo dan dan minyak, santan kurangin ya. Jadi biar nggak gemuk badannya, kurangin yang manis-manis, minumnya air mineral, teh tawar, kopi pahit aja bila perlu. Kalau mau pakai gula diet sehari 1 saset. Kalau minum susu kedelai aja yang bagus untuk wanita ya. Lemak baik kan, kacang-kacangan itu, jadi biar juga berpengaruh baik di hormonnya gitu. Dok mau tanya apa olahraga bisa mempengaruhi siklus haid? Bisa, terlalu olahraga overactivity, overtraining juga pengaruh, mensnya jadi nggak lancar. Begitu sebaliknya, kalau nggak olahraga sama sekali juga berpengaruh. Minum kopi apa berpengaruh pada kelancaran mens? Minum kopi nggak ada. Kalau kopi pahit malah bagus untuk pencernaan. Singkat-singkat aja jawabnya ya.
Banyak banget ya dok, berat makanan yang goreng dan tepung-tepung gitu juga berpengaruh ya sama. Oh berarti bang, iya. Terima kasih jawabannya dok, sama-sama. Ya berat lah, hidup aja berat, apalagi jaga makan, jaga berat, ya pasti lebih berat. Tapi dijalannya dengan santai, karena niatnya untuk sehat, untuk bisa bersama-sama tuh sama keluarga, jadi lebih ringan jalaninnya. Ya enggak? Jangan ngantuk lo samping gue. Kuratul Aini di Instagram nih. Dok, saya mau bertanya, saya punya konsumen, dia baru lepas KB beberapa bulan yang lalu. Setelah lepas KB yang terjadi menstruasi secara terus-menerus lebih dari 2 bulanan. Saya penasaran kan Rosvi. Terus pertanyaannya apa? Bingung gak lo? Ya terusin aja Rosvinya. Yang ini tuh kenapa kok dia terus menerus gitu. Oh iya, berarti kan imbalance hormonalnya nggak lancar, biasanya progesteronnya terlalu rendah, jadi mensel jadi panjang. Nah, dengan begitu silakan terusin Rosvinya gitu, jadi biar bisa balance. Atau kita main brokoli, di setiap makan banyakin brokoli. Brokoli salah satunya. Bisa brokoli, bisa bayam, bisa sawi. Yang hijau-hijau. Sawi aja. Buah Buah, banyakin buah yang nggak tinggi karbo. Hindari mangga, nanas, pisang, semangka. Kalau bisa nggak boleh tiap hari, karena itu buahnya cukup tinggi kadar gulanya. Gitu guys. Dok, kalau tuba falopi non paten itu apakah juga pengaruh terhadap makanan apa yang dihindari? Kalau mensa nggak lancar yang kayak gitu kan bikin jadi penebalan dinding juga ya. Jadi emang sebaiknya diet, minum Rosvi juga. Tuba falopi gue nggak bisa jawab sih, belum bisa lihat hasil pemeriksaannya. Dok, lepas KB aku lanjut minum Rosvi, alhamdulillah jadi lancar. Oh, gue hitung jadi testimoni guys. Namanya Rindi Antika, thank you. Satu saya tadi ya dok, oh tadi udah. Palembang hadir, hai Palembang. Pertanyaan saya belum dibaca ya, ntar dibaca sama tim aja, ntar dijawab. Mas kalau minum air hangat maksudnya bisa enggak ada. Kalau air hangat panas-panasnya disiram ke wajah sih bahaya ya, bisa bikin kulit jadi melepuh. Siang dokter favoritku Banyumas hadir dok, oke. Kalau udah berhenti, jangan panggil gua mas ya guys, panggil gua anak sultan, please banget, please. Tapi kalian jangan bilang-bilang ya ke orang-orang kalau gua anak sultan ya. Kan anak sultan tuh nggak ada yang cewek, nggak ada yang cowok kan. Gak ada. Nah gue sebenarnya, tapi lu jangan pada bilang-bilang. Oke. Pada diam-diam aja ya, kalau jangan pada bilang-bilang kalau gua anak sultan ya. Kalian boleh bilang gua anak sultan pas kita lagi live aja. Yang mau dibaca pertanyaannya sama gue harus bilang, hai anak sultan gitu. Nanti gue langsung jawab. Pasuruan hadir dok, lepas oke udah tadi. Ponorogo hadir. Kalau minum es tuh pas haid tuh gimana? Nggak apa-apa, habisin aja. Jangan, yang penting minum esnya jangan sambil makan gorengan, makan minyak ya. Minum aja yang banyak biar happy. Aku baca testimoni dulu ya guys. Assalamualaikum dok, mau kasih tes ini. Alhamdulillah setelah 1 tahun gak haid dan saya konsumsi Rosvi. Alhamdulillah sekarang haidnya udah gak sakit, pas haid ASI malah tambah lancar. Makasih Mbak Endang. Kudus hadir, hai Kudus. Apakah KB suntik itu yang bikin gemuk karena tidak haid terus ganti pil KB-nya tetap gemuk? Ya, ada beberapa kondisi kalau kontrasepsinya hormonal, salah satunya suntik dan juga pil, punya efek samping di beberapa wanita emang jadi naik berat badan. Kalau emang itu terjadi di kalian dan gak nyaman, kan ada juga orang yang nyaman-nyaman aja yang kegendutan ya. Cuma gue bodo amat. Tapi kalau kalian gak nyaman dan merasa tadi malah jadi gak sehat, maka berhenti kontrasepsinya, cari kontrasepsi yang lain lalu diet. Itu jawabannya. Ada tes lucu. Mana? Kita ke tes lucu dulu ya dari Tini Sabira. Dulu pernah keputihan parah banget, bahkan kalau cairan keputihan itu kena CD-nya bisa bolong. Wow. Meskipun sering gonta-ganti CD. Dikira keputihan ada jarum kali ya. Keputihan juga bau gatal dan warna kehijauan. Alhamdulillah setelah konsumsi Rosvi 1 box, keputihan sudah normal dan sekarang sudah habis hampir 5 box, haid jadi lancar. Oh, berarti udah gak ganti CD dalam lagi lo ya. Udah gak bolong. Dimenangkan dia. Siapa namanya? Tini Sabira. Tini Sabira menang ya.
Salah satu pemenang hari ini adalah Tini Sabira. Assalamualaikum dokter cakep, Malaysia hadir nyimak. Waalaikumsalam. Ingat bilangnya anak sultan. Hai anak sultan. Makasih. Hai. Mangga, pisang, nanas, semangka jangan dikonsumsi tiap hari karena kadar gulanya tinggi. Betul dok. Betul dek. Iya kak. Betul. Gue dipanggil adek. Dok itu Viko dong. Ya nggak apa-apa sih. Anak sultan mah bebas ya dok. Betul. Siti Rohani. Makasih. Gue sapa deh kalau bilang gue anak sultan. Pasti langsung gue baca. Mana lagi siap anak sultan. Terima kasih. Dok mau tanya apakah minum rosvi berpengaruh sama payudara? Berpengaruh. Rata-rata justru malah makin kencang. Apalagi yang lagi ASI harusnya juga tidak terlalu pengaruh ke ASI. Ada beberapa yang malah ASInya dilancar. Intinya semua berhubungan sama hormon. Kalau hormonnya balance maka baik-baik aja, malah jadi lebih baik. Apalagi? Apanya? Testi. Siti Mutmainah. Selamat siang dokter Yusri yang ganteng, mau kasih testimoninya dok. Alhamdulillah waktu itu kita ada teleponan. Masa? Mungkin yang telepon random itu loh dok. Oh telepon random. Fine. Alhamdulillah bulan November kemarin berhasil promil. Sekarang udah 8 minggu pakai Rosvi. Alhamdulillah selalu rutin konsumsi Rosvi. Makasih ya dok siarannya. Sama-sama, semoga sehat sampai lahiran. Selamat. Bayi dan ibunya juga sehat. Rosvinya diberhentikan dulu selama hamil. Nanti kalau udah habis lahiran nanti minum rosvinya lagi ya. Kapunakap. Hujan ngantuk ya. Emang, gua nggak hujan aja ngantuk apalagi hujan. Jadi ya udahlah ya kan. Gila baru 16 menit dari tadi, ke perasaan gue udah lama banget. Nyanyi dulu kali ah. Iya, biar nggak ngantuk. Nyanyi dulu deh. Juga boleh dok. Telepon aja deh. Ih, telepon nanti sinyal nggak sih? Yang enggak sih. Hujan guys. Kan yang hujan sih prioritas. Oh iya sih. Tapi kalau yang di sananya pakainya provider lainnya kan? Iya, betul. Oh, dok. Hadir dokter Yusri Dinut. Dinutnya pakai H, DINUTH. Biar nggak salah bilang gua anak sultan aja. Nih, Mbak Heni Yuliana. Assalamualaikum dok anak sultan. Bagus, lengkap. Keren. Saya sudah lepas KB yang 3 bulan sama 7 bulan. Ini belum juga haid malah datang keputihan. Apa gimana pertanyaannya? Sudah lepas KB 3 bulan 7 bulan ini belum juga haid malah datang keputihan terus menerus. Apa pengaruh hormon ya dok? Pengaruh hormon. Bunda Heni coba diet dulu ya bun. Bunda kurangin goreng-goreng, minyak, tepung, santan ya bun. Sama gula juga dikurangin ya bun. Jangan makan permen tiap hari ya bun. Donat Thai tea, bubble tea gitu-gitu bun, kurangin ya bun. Itu kan tepung tapioka ya bun. Jadi itu juga bikin gula makin tinggi. Bunda diet dulu, insya Allah ntar habis itu lancar. Minum Rosvi terusin bun, sama diet ya bun. Makasih Bunda Heni udah menyebutkan namaku dengan lengkap. Mana lagi nih? Oh, hai anak sultan. Hai. Mau tanya nih, kalau ibu-ibu sudah 2,5 bulan pasca lahiran masih nge-flek, apakah bisa pakai Rosvi untuk bisa menggantikan fleknya? Terima kasih. Fleknya udah berapa? 2,5 bulan ya? Tar dulu deh. Kalau di atas 3 bulan lebih, kalau masih nge-flek juga boleh diminum aja nggak apa-apa. Biar cepat lancar, nanti berhenti. Biar ketemu lagi siklus yang tepat. Sekalian diet ya bun. Assalamualaikum dok, saya mau kasih testimoni sendiri. Sebelum kenal Rosvi, setiap datang bulan badan pada perut selalu sakit. Pas datang bulan selalu minum Rosvi tidak sampai 1 box. Pas datang bulan sudah tidak sakit perut lagi. Padahal saya jarang minumnya. Nah sekarang lu minum rajin cenah. Jadi biar nggak muncul-muncul ya. Ingat semuanya juga minum Rosvi itu bukan obat. Rosvi itu suplemen. Jadi justru minumnya harus rutin. Jadi biar efektif fungsinya. Iya dokter ganteng bagus. Anak sultan ngantuk ya banget tadi malam ngeronda jagain istana. Ada yang bilang anak sultan bebas kacamatanya gonta-ganti. Iya ada yang emang ya. Emang lu nggak tahu kacamata gue ganti? Iya. Salah banget. Iya dulu ditelepon gara-gara sebut nomor di live. Oh si Timut Maina pernah gue telepon guys. Oh iya Sulaimah. Anak sultan bebas kacamatanya gonta-ganti. Besok gue ganti mata. Besok Kamis depan gue mau ganti mata. Pakai softline maksudnya. Hai anak sultan, aku colek my team ya. Boleh, menangin nih Wiwi Windiarti. Menangin yang live share live dong. Banyak nih dia. Wiwi Windiarti. Assalamualaikum anak sultan, izin testi. Sebelum minum Rosvi saat hubungan intim rasanya nyeri banget karena kurang cairan saat hubungan. Alhamdulillah setelah minum Rosvi saat hubungan jadi nggak sakit.
Makasih, Firih Latin aja diterusin ya. Untuk haid yang tidak berhenti, apakah bisa dibantu dengan minum Rosvi? Ya bisa, tapi pada saat tidak haid ya minumnya ya. Lalu kamu makannya tadi banyakin brokoli, bayam ataupun sawi. Mojokerto hadir, hai. Tadi udah ya, haid berkepanjangan, pusing apa segala macam. Aku udah bilang di depan tadi ya. Pokoknya harus diet, kurangin tepung, goreng, minyak, santan, kurangin, minum Rosvi, sama jalan kaki 45 menit tiap hari. Jadi biar lancar lagi hormonalnya. Sambil minum Rosvi ya. Oke deh. Oke deh. Ih seneng. Dok, oh aku ke Instagram dulu guys. Kasihan. Dokter Soleh anak sultan yang ramah. Tolong jawab pertanyaanku dong. Mana pertanyaannya, kita cari pelan-pelan. Bentar ya, aku cariin ya. Sebagai anak sultan yang ramah, aku akan mencarinya. Sebentar. Nih ketemu. Om dokter yang selalu happy, tolong dong bagi info tentang air kelapa yang dikonsumsi pada waktu haid. Katanya bikin deres keluarnya. Bener nggak? Terus ini om kalau misal, jadi gue om atau anak sultan atau dokter sebenarnya atau mas. Misalnya dari situ berarti bikin cepat selesai ya. Makasih infonya. Belum tentu. Kalau emang ada imbalance hormon ya jadi panjang mensnya. Bisa sedikit bisa banyak. Yang masih dilihat beberapa kali itu terjadi. Berpengaruh juga dengan aktivitas, stres, jam tidur, apa yang dikonsumsi juga pengaruh. Kalau air kelapa gue belum pernah baca jurnal jujur penelitian yang benar bilang terbukti air kelapa ada pengaruhnya. Jadi kalau as long as minumnya sesekali aja dan dalam batas normal sih harusnya nggak apa-apa. Gitu ya Mbak Etik Muhsin Gria Fasya. Lengkap loh. Dokter, makan coklat dan minum kopi berpengaruh nggak sama menstruasi? Kenapa kalau aku pas menstruasi makan coklat atau minum kopi menstruasiku keluarnya lebih banyak ya? Manis-manis sih cukup berpengaruh terhadap hormonal ya, apalagi pada saat PMS. Jadi sebaiknya memang jangan banyak-banyak, apalagi kalau kopinya kopi susu kan sama aja karbo-karbo juga gitu. Anak sultan pasti disapa katanya. Pertanyaan saya tadi dijawab ya dok. Mana bentar, sabar dong, mata gue kan juga cuma 2. Jangan pada ngambek gitu kali. Sabar dong. Oke, gue sabar. Ini gue cari nih pertanyaan lo. Berarti lo gak ikhlas ya nyebut gue anak sultan. Jawa. Dok, tanya kalau ada konsumen saya itu setiap mau berhubungan itu gak bergairah, itu kenapa ya dok? Dari pihak istri, testosteronnya terlalu tinggi, estrogen progesteronnya jadi turun biasanya. Makanya minum Rosvi biar libidonya oke lagi, lalu berhubungannya jadi baik. Oke. Mana nih? Bawa dulu deh. Oh lambain. Palu hadir dok. Tadi udah. Ada lagi Instagram satu lagi deh. Instagram satu lagi. Kita naikin. Setelah mens akibat berhenti KB selama berbulan-bulan dan saya sarankan Rosvi, tapi ketika darah sudah tidak keluar besoknya ada keluar darah merah lagi. Solusinya dok, Mbak Kurotul Aini, minum dulu aja Rosvinya pada saat tidak mens. Nanti kita evaluasi di siklus berikutnya. Ting, sudah. Wih, yang colek-colek nih, makasih Alda Mignon, dia mencolek live-nya yang teman-teman yang sangat banyak sekali. Assalamualaikum, hai anak sultan, mau kasih testimoni. Alhamdulillah customer saya dulunya keputihan berlebih dan gatal. Juga alhamdulillah minum Rosvi habis 1 box tidak keputihan lagi dan sekarang alhamdulillahnya lagi. Wah ini bagus nih, gue mau share di Instagram gue. Aku share ya testimoninya di Instagram aku. Kalian juga pada follow @dr.yusridinut. Kita mau bacain testimoni dulu ya guys, sambil aku rekam. Oke, testimoni dari Juli Ajaini, aku bacain ya. Assalamualaikum, hai anak sultan, mau kasih testimoni. Alhamdulillah customer saya dulunya keputihan berlebih dan gatal-gatal juga. Alhamdulillah minum Rosvi habis 1 box udah keputihan lagi. Dan sekarang alhamdulillahnya lagi positif hamil. Alhamdulillah. Ada lagi nih, Sulaima Adam. Waduh, panjang banget, bentar. Mana tadi? Yah, hilang. Nih, Sulaima Adam ya. Nah, ini dia. Nah, anak sultan, sebentar, yang ini. Anak Sulaima Adam, anak sultan, saya mau ngasih tahu hasil testimoni dari konsumenku. Kemarin dia sebelum minum Rosvi keputihannya parah banget, gatal-gatal di area misfi.
Sampai luka-luka karena digaruk setelah saya sarankan minum Rosvi belum habis satu kotak udah mendingan dan gatal-gatalnya hilang. Alhamdulillah. Rosvi memang terbaik. Kita Nasa. Assalamualaikum dokter anak sultan. Haha, lengkap. Saya mau kasih testimoni dari customer yang order satu box belum habis dan ada bonus kata suaminya tambah rapat. Asik. Sip. Terus Gresik hadir. Nih lagi colek-colek lagi. Sukabumi hadir. Taiwan. Erik Trilestari. Hai dari Taiwan. Halo, apa kabar di Taiwan? Covid-nya masih ada apa udah libur? Ini juga nih dia lagi share-share live-nya nih. Sudarjo hadir dok. Hai dokter ini juga nih harus kita share. Nih yang di Instagram. Oke, nih ada Endang Esyaningsi. Menangin dong di Instagram nih. Hai dokter ganteng anak sultan izin share tuh. Menangin ya guys. Endang Setianingsih 29. Ada lagi nggak nih? Testimoni lagi dong, testimoni. Semangat pagi dok. Testiku dok nggak kebaca. Ya udah nggak apa-apa. Terima kasih udah share Mbak Elia Nasa Camplong. Terima kasih testimoninya pasti udah dibaca sama teman-teman yang lain di sini. Ini juga Kuswatun Hasanah, terima kasih udah share live. Aku belum absen. Dari kota mana aja nih hari ini? Teman-teman di Instagram dan juga di Facebook. Bandung hadir. Bandung hujan nggak tuh, Dok? Bandung hujan nggak? Cilacap hadir. Cilacapnya mana? Aku pernah ke Cilacap. Terus kenapa Yus? Riau hadir. Aku juga nggak pernah. Tapi teman-teman aku banyak banget di Pekanbaru. Ada di Bengkulu. Enggak, Pekanbaru tuh apa sih nama-nama kotanya ya yang jauh gitu deh, sejam lagi dari Riau. Pokoknya itu deh. Malu gak sih lo udah bilang banyak-banyak tapi gue lupa. Beji hadir dok. Beji itu di mana Beji? Surabaya hadir. Hai Surabaya. Jombang. Hai Jombang, Surabaya. Gimana guys Covid di kota kalian? Masih heboh, udah pada cuek atau masih pada taat protokol? Sebaiknya teman-teman sebagai sahabat Rosvi yang pintar, bijak dan taat akan aturan pemerintah, jangan lupa untuk selalu tetap pakai masker. Nih pada pakai masker, kalau gue kan ngomong susah ya, jadi nggak pakai masker dulu pas live. Jadi jangan lupa pakai masker, tetap cuci tangan, kemana-mana harus selalu jaga jarak ya, durasi, ventilasi dan jarak itu harus diperhatikan ya. Kalau sebaiknya kalau mau ketemu orang atau pergi keluar rumah tuh yang di outdoor, jangan yang terlalu tutup, atau ventilasinya harus yang bagus, jangan terlalu pengap, jadi biar tetap aman ya. Mojokerto hadir dong dokter ganteng anak sultan, bagus. Hai. Terus ada yang nanya bisa nggak buat cowok menikmati aja, menikmati hasilnya, tapi cowok nggak perlu minum. Apakah makanan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi bau di Misfi? Bisa. Ya, makanan-makanan yang terlalu berbumbu, yang terlalu spicy banget gitu ya, itu kadang bisa pengaruh di beberapa orang. Kalau ikan-ikan gitu bikin nangis nggak ngaruh? Enggak. Semakin heboh dan lalai, oke, karena kita nggak bisa kontrol orang lain, kita hanya bisa kontrol diri kita sendiri, jadi kita sendiri harus tetap taat protokol, kita tetap harus jaga imun ya, minum suplemen, minum Rosvi juga, jaga makan, jaga tidur, jaga gerak, biar kita selalu sehat gitu. Karena Covid-nya masih ada guys, belum pergi. Sudah mau 30 menit, kok gelap dok? Apanya? Bajunya ada gelap. Gak ngerti, kok gelap dok? Udah cuek tapi masih tetap jaga protokol, bagus. Kaliorang, Kalimantan Timur hadir, cuaca mendung serta hujan hampir hari. Hampir itu setiap hari kali ya. Kaliorang tuh di sana ada loh. Kaliorang tuh padahal harusnya di Jogja loh guys. Cuma beda tulisan. Iya. Palembang redup dok, cuacanya enak menghirup cuko. Pempek kali Kirim dong pempeknya. Ira Rahmawati nih, dia mau bagi testimoni. Dok, aku ada testimoni konsumenku dengan konsumsi Rosvi belum sebox, baru habis 6 saset udah menstruasi lancar, sebelum 2 tahun gak bisa mens. Aku saranin Rosvi sekarang alhamdulillah masih rutin juga selalu konsumsi dok. Bagus, makasih, semangat terus. Mau ngasih testimoni nih konsumen nih dok, sekarang keputihanku gak parah kan, pas hari Kamis di minggu lalu itu parah aku mbak, sampai koyo wong haid serseran terus pas hari Sabtu Minggu sampai
Dan terus pas hari Sabtu Minggu Senin sampai hijau alhamdulillah, tapi sekarang nggak parah. Mari ngombe Rosvi 2 saset alhamdulillah langsung nggak parah lagi. Oke deh. Dok, kalau anak balita di celananya sering bau itu faktor apa ya dok? Padahal tiap pipis selalu dibersihin. Coba dilihat, siapa tahu ada dia apa namanya keluar pada saat nggak pipis. Mesti dibawa ke dokter deh ya, ke dokter anak. Hongkong mulai dingin dok. Waduh, enak tuh buat istirahat. Assalamualaikum dokter Soleh anak Sultan. Maaf saya selesai minum jamu propolis sampai sekarang badanku gatal-gatal, minta info ya dok, apakah emang kerjanya jamu begitu kah? Maaf saya nggak tahu, lagi bahas Rosvi, tapi seharusnya propolis itu nggak ada hubungannya, cuman bisa aja ada kemungkinan alergi. Coba dibawa ke dokter terdekat untuk dilihat itu alergi atau bukan. Oke, udah kali ya, sisanya kalian yang bahas ini aja ya. Kalian yang ada lagi nih, data satu lagi deh. Endang Setianingsi, Brebes hadir dok, anak Sultan mau kasih testimoni nih. Kakak aku sebelumnya gatal-gatal dan keputihan parah banget sampai tembus di celana dalam dan gatal sekali katanya setelah saya saranin minum Rosvi. Alhamdulillah sembuh keputihannya, gatal-gatal hempas, bonus payudaranya kencang dan katanya pas hubungan berasa kayak perawan lagi. Nah kenapa sih orang selalu bilang habis minum Rosvi itu jadi kencang, kayak perawan lagi atau jadi semangat lagi buat hubungan suami istri? Karena berhubungan sama hormonal. Ibu-ibu atau wanita-wanita di atas 25-30 tahun apalagi udah kontrasepsi, udah melahirkan, seks hormonnya atau estrogen, progesteron dan juga testosteronnya tuh udah mulai nggak imbang. Nah, beberapa testosteron itu lebih tinggi daripada estrogen dan progesteronnya. Itu yang bikin ini libidonya turun, otot-otot jadi kendur ya. Jadi pada saat minum Rosvi, dibikin balance sama Rosvi ya, konsumsi Rosvi yang rutin, maka efek-efek itu jadi hilang. Itu jawabannya. Jadi emang punya efek banget. After efeknya bisa jadi kencang, jadi sehat. Itu emang berhubungan sama hormonal yang sudah cukup stabil. Cukup ya teman-teman. Sudah 30 menit, saya nggak bisa lama-lama, masih harus praktek online lagi. Terima kasih yang udah gabung di live Rosvi siang ini. Semoga Kamis depan bisa tetap live seperti biasa, karena setiap hari Kamis kita ada live general setiap hari Kamis di semua sosial media Rosvi. Jadi pantengin aja dan juga banyak hadiahnya juga harus ditungguin. Tadi udah aku pilih baru 2 orang atau 3 orang, sisanya akan dipilih sama tim untuk yang nge-share live, yang bertanya dan juga yang memberikan testimoni. Terima kasih sudah gabung. Maaf kalau belum terbaca, banyak sekali yang belum terbaca. Kalau pertanyaannya silahkan ditanya ke tim ya, karena di tim itu juga saya dan Dr. Evi memantau. Jadi jangan khawatir, tetap itu bisa kita jawab sebisa kita. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Dah. Ini ya selesainya. Yes.